Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. A'azzanallahu wa iyyakum ajma'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya untuk kita semua. Alhamdulillah, kembali di petang hari ini di penanggalan 10 Sya'ban di tahun 1442 Hijriah. Kita kembali dipertemukan di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Di tempat yang Allah cintai di permukaan bumi ini dari seluruh tempat yang ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahammul biladi fil ardi masajiduha." Tempat yang paling Allah cintai di permukaan bumi ini itulah di masjidnya, di rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan hal tersebut kita tergolong dan termasuk di antara hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita juga telah melakukan hal-hal yang terkait dengan amalan yang bisa mendatangkan kecintaan Allah, yaitu melaksanakan al-faraid, melaksanakan kewajiban, dan kewajiban tersebut diiringi dengan amalan-amalan mustahabbah, amalan-amalan sunnat. Dan sekali lagi kita berharap kepada Allah seluruhnya diberikan ganjaran pahala yang terbaik, sebagaimana niatan kita masing-masing, dan menjadi pemberat timbangan amalan kebaikan kelak pada hari kiamat, pada hari tersebut tidak ada lagi yang bermanfaat kecuali amalan saleh yang pernah kita lakukan di kehidupan dunia ini. Dan dimaklumi bahwasanya malam ini kita akan belajar hadis-hadis tentang adab dan akhlak yang terdapat dalam kitab Sahih Adabul Mufrad, yang merupakan takhrij atau tashih dari Syekh Al-Muhaddits Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala terhadap Al-Adabul Mufrad atau kitab Al-Adabul Mufrad, yang merupakan tulisan atau karya Amirul Mukminin fil Hadis Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari, yang wafat pada tahun 256 Hijriah rahimahullahu taala. Dan insyaallah kita akan masuk ke bab yang baru, bab dengan nomor 114, bab yang diberi judul Babu Ahlil Ma'rufi fid Dunya, Ahlul Ma'rufi fil Akhirah. Bab Ahlul Ma'rufi fid Dunya, Ahlul Ma'rufi fil Akhirah. Bab yang menjelaskan atau menerangkan bahwa para pengusung ma'ruf,
para pembawa ma'ruf di kehidupan dunia ini, niscaya itu pula yang menjadi ahlul ma'ruf. Itu pula yang menjadi pengusung ma'ruf di kehidupan akhirat. Hadits dengan nomor 221. Naam. Haddatsana Ali bin Abi Hashim qala haddatsani Nusair ibn Amr ibn Yazid ibn Qabisah ibn Yazid al-Asadi an fulanin qala, telah menceritakan kepada kami Ali bin Abi Hashim. Beliau menceritakan kepada kami, telah menceritakan kepada kami Nusair bin Umar bin Yazid bin Qabisah bin Yazid al-Asadi dari fulan. Nah, qala, beliau mengatakan, sami'tu Burmata bin Labid bin Burmata annahu sami'a Qabisata ibn Burmata al-Asadi. Saya mendengar seorang yang bernama Burmah bin Labid bin Burmah, bahwasanya beliau mendengar Qabisah ibn Burmata al-Asadi. Qala, mengatakan, kuntu inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fasami'tuhu yaqul, saya bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka saya mendengarkan beliau bersabda, ahlul ma'rufi fid dunya, yakni para pengusung al-ma'ruf, orang-orang yang berbuat baik. Orang-orang yang berbuat baik di kehidupan dunia ini, hum, maka mereka itu adalah termasuk ahlul ma'ruf fil akhirah. Termasuk golongan orang yang berbuat ma'ruf dan mendapatkan pahala daripada ma'ruf yang mereka lakukan di kehidupan akhirat. Wa ahlul munkari, demikian pula dengan sebaliknya, para pelaku kemungkaran, pengusung atau pembawa bendera kemungkaran fid dunia, di kehidupan dunia ini, hum, maka mereka itu ahlul munkari fil akhirah. Mereka itulah para pengusung kemungkaran juga di alam akhirat. Hadits ini sebagaimana takhrij dan tashih Syekh Albani, sahih, tapi sahih li ghairihi. Ya. Kalau sahih li ghairihi itu maksudnya dia menjadi sahih disebabkan banyaknya jalan-jalan yang menjadi syawahid atau mutabah atau pendukungnya. Asalnya haditsnya hasan. Ya. Asalnya haditsnya hasan di zatihi. Tapi karena banyak syawahidnya, banyak jalurnya, maka berubah statusnya menjadi sahih, tapi sahih li ghairihi, bukan sahih li zatihi. Nah, baik. Ala kulli hal haditsnya adalah hadits sahih. Nah, kita dengarkan penjelasan yang disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam ahlul ma'ruf fid dunya hum ahlul ma'ruf fil akhirah. Adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, yaitu ahlul ma'ruf di dunia, mereka adalah ahlul ma'ruf di akhirat. Maka al-muradu bil ma'rufi, yang dimaksud dengan ma'ruf adalah, biasa kita dengar istilah ma'ruf, biasa ya. Ini sesuatu yang tidak asing di telinga kita. Nah, dan banyak terdapat dalam Al-Quran.
Banyak ayat yang menyebutkan tentang perkara yang ma'ruf. Kita diperintah untuk menunaikan dengan cara yang ma'ruf. Misalnya, haknya istri. Ya. Allah sebutkan mereka juga punya hak yang berbanding lurus dengan kewajibannya. Ya. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Dan bagi mereka sebagaimana bagi mereka mendapatkan hak sebagaimana kewajiban atas mereka. Bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Bahkan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umat ini agar ada yang menegakkan ma'ruf dan meninggalkan yang mungkar. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ulaika humul muflihun. Hendaklah ada segolongan dari kalian ummah ya'muruna bil ma'ruf, yang memerintah kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar. Itulah golongan yang beruntung. Dan di ayat yang lain, masih di surah yang sama, di surah Ali Imran, di juz yang keempat. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia. Apa yang mereka lakukan? Ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada yang ma'ruf, melarang daripada yang mungkar. Wa tu'minuna billah, dan mereka beriman kepada Allah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum. Ila akhiril ayah. Banyak terdapat dalam Al-Quran tentang al-ma'ruf. Nah, di sini Syekh akan menyebutkan apa itu ma'ruf. Bahkan mungkin ada di sini yang bernama ma'ruf. Ada. Kalaupun ada, itu bagus, tidak masalah. Menjadi masalah kalau ada yang menamakan anaknya mungkar. Naam. Dan saudaranya dinamakan nakir. Naam, itu yang saya heran. Jangan sampai itu. Alasannya apa? Ada dalam Al-Quran. Kan ketika dia bertanya kepada seorang ustaz, nama apa yang bagus? Cari dalam Al-Quran banyak. Dapat mi. Kalau ma'ruf, tetangganya ada ma'ruf. Tidak mau dia. Nah, lihat tangganya makalah lain. Makanya kasih anaknya namanya mungkar. Tidak selamanya seperti itu. Kalaupun mau lihat dalam Al-Quran, harus tahu artinya. Maka kita juga ingatkan kepada para orang tua yang ingin memberi nama anaknya, jangan asal-asalan. Jangan asal ada dalam Al-Quran, asal ada dalam hadis. Begitu saja langsung kasih nama. Banyak dalam Al-Quran tidak boleh dinamakan seperti itu. Qarun, Haman, Fir'aun, jangan. Baik. Nah, al-ma'ruf ma urifa husnuhu aqlan wa syar'an. Yang dimaksud dengan al-ma'ruf adalah apa-apa yang diketahui bahwasanya itu baik. Apa-apa yang diketahui bahwasanya itu baik berdasarkan syariat dan akal yang sehat. Berdasarkan syariat dan akal yang sehat. Nah, itu namanya ma'ruf. Nah, ai ma'tabarahu syara' ma'rufan wa ma'tabarahu al-aql as-salim kadzalika ma'rufan. Apa-apa yang dianggap oleh syariat dan akal sehat
Ya, itu ma'ruf, maka itulah ma'ruf. Jadi standarnya, barometernya apa? Syariat dan akal sehat. Kita mau katakan ini ma'ruf, apa dasarnya? Apakah ada dalam syariat yang mengatakan itu ma'ruf? Dan apakah benar akal yang sehat itu mengatakan itu ma'ruf? Nah, adapun akal, dia harus mengikut kepada syariat. Bukan sebaliknya, bukan akal yang mengatur syariat. Ya, apalagi mengakal-akali syariat, tidak seperti itu. Ya. Nah, apa yang dikatakan dalam Al-Qur'an itu, dalam syariat itu adalah ma'ruf, itulah ma'ruf. Jadi standarnya bukan feeling. Ya, bukan perasaan. Menurut saya ini kayaknya sudah bagus. Ini kayaknya sudah enak. Hatiku tenang. Ya, ketika melakukan itu, ma'ruf ini. Nah, betapa banyak orang melakukan berbagai kejahatan, hatinya tenang. Kenapa? Belum ditangkap. Iya. Begitu ditangkap, baru merasakan ketidaktenangan. Nah, dan betapa banyak orang yang berada di dalam kemaksiatan, hatinya merasakan ketenangan. Sebab dia dibelai-belai oleh syaitan. Iya. Dan diberikan janji-janji kampanye palsu oleh syaitan. Artinya hatinya tenang. Nah, tapi yang menjadi dasar itu adalah syariat dan akal, bukan perasaan. Nah, wadidduhu al-munkar. Kebalikannya. Lawannya adalah mungkar. Ya. Ma urifa qabuhu syar'an wa aqlan. Apa-apa yang diketahui bahwa itu buruk, bahwa itu jelek, berdasarkan akal dan syariat. Akal sehat dan syariat. Nah, lidha jaa fil hadithi bayanun anna man ya'mal al-ma'rufah fi dunya darana 'amali ala ikhtilafi anwa'il ma'rufi fayadkhulu fi zalika 'amalul fara'idi wal wajibati wal mustahabbati ala ikhtilafi anwa'iha wa aqwaliha. Oleh sebab itu telah datang berbagai macam hadis yang menjelaskan bahwasanya siapapun yang melakukan perbuatan ma'ruf di kehidupan dunia ini, yang merupakan tempat untuk beramal, dengan berbagai macam jenis dan bentuk ma'ruf, termasuk dalam hal tersebut adalah amalan-amalan yang status hukumnya adalah wajib. Demikian pula amalan-amalan yang status hukumnya adalah mustahabbah atau sunnah. Dengan berbagai jenisnya. Apakah itu bentuknya ucapan, apakah bentuknya perbuatan. Semuanya kullu dzalika yu'tabar ma'rufan. Semuanya itu dianggap, semuanya itu terhitung sebagai suatu yang ma'ruf. Wa kullu ihsanin yasdihi al-insanu ila nafsihi aw ila ghairihi mimman urifa wa mimman arafa wa mimman lam ya'rif yusamma ma'rufan. Maka semua bentuk-bentuk kebaikan, ihsan, ya, yang dilakukan oleh seseorang, baik itu untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain, dan itu diketahui bahwasanya itu ma'ruf, ya, maka itulah perkara ma'ruf. Fayakunu ahlul ma'rufi fid dunya ay alladzina ya'maluna al-ma'rufah fid dunya hum ahlul ma'rufi fil akhirah. Sehingga
Orang-orang yang di kehidupan dunia ini yang melakukan amalan-amalan kebaikan yang wajib, yang sunnah dan seterusnya, maka inilah yang juga ahlul ma'ruf di akhirat. Yujazuna bi akmal jazai wa awfahu indallahi tabaraka wa ta'ala. Lianna Allah qadha ayyakuna al-jazaa min jinsil amali. Naam. Allah membalas mereka dengan balasan yang sempurna. Allah cukupkan balasan untuk mereka dengan balasan di sisinya. Kenapa? Sebab al-jazaa'u min jinsil amal. Iya. Pernah dengar istilah ini? Al-jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu berbanding lurus dengan jenis perbuatan Anda. Anda berbuat baik, maka Anda akan dapat hasilnya. Anda berbuat buruk, Anda akan dapat hasilnya. Kadang dapatnya cash, dan kadang dapatnya kredit. Paham maksudnya? Paham ya? Iya, saya tidak bicara coupling ini. Iya. Nah, maksudnya kadang ketika Anda berbuat baik, Anda juga mendapatkan kebaikan. Entah dari orang lain atau dari Allah. Kalau dari orang lain itu hakikatnya dari Allah, ya, tapi Allah yang menggerakkan hati orang itu berbuat baik kepada Anda. Ya. Dan kadang kredit, maksudnya tidak langsung. Ya, Anda berbuat baik A, B, C. Ya. Naam, tidak langsung. Ya. Seperti orang yang saya tidak menyalahkan secara total ya, tapi kadang saya masih tanda tanya, kenapa itu jadi motivasinya? Anda ingin kaya, maka bersedekahlah. Semakin banyak bersedekah, maka Anda akan kaya. Ya. Nah, maka dia pokoknya semangat sedekah. Kenapa? Mau jadi kaya. Ya. Bukan mau ini yang dia sedekahkan simpanan di akhirat untuk bekalnya dia nanti. Bukan. Bagaimana ini? Semakin banyak keluar, semakin banyak masuk. Ya. Apakah cash? Begitu dia bersedekah langsung kaya? Kan tidak. Iya, 100.000 keluar dari 1 juta. Berapa yang masuk? Berapa yang masuk? Tidak ada. Kan keluar 100.000 dari 1 juta. Dia keluarkan 100.000 untuk infak, sedekah, sumbangan, iya, dengan segala macam nama-namanya. Iya. Enggak langsung kan? Enggak langsung itu lipat ganda jadi, iya, kan biasanya orang kasih motivasi orang bersedekah, begitu gayanya. Akhirnya tendensinya bukan lagi ini yang dia keluarkan untuk bekalnya di akhirat nanti. Iya, tapi dimotivasi. Iya, kau akan kaya kalau kau banyak bersedekah. Dibacakan ayatnya. Iya, seperti di juz yang ketiga itu, wa matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Semangat. Iya, perumpamaan mereka yang yunfikuna amwalahum, menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti habbah, satu biji, ambatat sab'a sanabil, dari situ tumbuh 700 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dari setiap tangkai 700 biji. Iya, paham maksudnya? Iya, satu jadi 700. 700 ini masing-masing, iya. Iya, jadi keluar 1 dapat 700. Dikasih motivasi seperti itu. Iya, ya boleh saja sih memotivasi orang untuk bersedekah, tapi jangan dibelokkan maksud dan tujuannya. Iya. Nah, diingatkan maksud dan tujuan pokok, bagaimana itu akan membantu menyelamatkan Anda di kehidupan akhirat. Sebab orang itu, iya, innamal mar'u, as-sadaqatu
seseorang itu nanti pada hari kiamat, iya, tahta dhilli sadaqatihi, di bawah naungan sedekahnya nanti pada hari kiamat. Iya. Naam, semakin banyak Anda bersedekah, makin banyak juga naungan Anda pada hari kiamat. Itu motivasi akhirat dulu lah. Iya. Nah, jangan dikasih begitu. Jangan langsung pokoknya sedekah, kau akan jadi kaya. Lihat kita orang kaya banyak sedekah. Siapa bilang? Ya. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya. Jal jaza'u min jinsil amal. Balasan itu berbanding lurus dengan apa yang Anda amalkan. Anda berbuat baik, Anda akan mendapatkan perlakuan baik. Ya. Entah sekarang atau akan datang. Makanya para salaf, pendahulu kita yang soleh sangat paham ini. Iya. Sangat paham. Di antara mereka, kalau mendapatkan bencana, musibah, misalnya, iya, dia langsung cek daftar dosanya. Ya, dia langsung cek list of sin. Ya, paham artinya? Bahasa Bugis. Ya, list of sin, daftar dosa. Ya, 6 ini dosaku ini. Iya. Sampai saya lupa siapa, apakah dia Muhammad bin Sirin atau siapa itu, dia mendapatkan musibah di penjara. Ya. Nah, di penjara disebabkan masalah utang. Iya. Ternyata dia ingat 20 tahun lalu dia pernah menzalimi orang karena utang. Dia ingat. Ya, inilah balasan Allah. Al-jaza'u min jinsil amal. Ya, 20 tahun lalu saya pernah menzalimi orang karena utang. Ini balasan saya. Saya mendapatkan kezaliman disebabkan utang juga. 20 tahun masih ingat dosanya. Masih ingat dosanya. Kenapa masih ingat? Karena dosanya sedikit. Makanya bisa dia bikinkan list, ingat semuanya itu yang pernah lakukan dosanya. Kalau kita ingat dosa kita. Enggak, kenapa? Karena sedemikian banyaknya. Ya. Sudah melakukan dosa, santai aja bro. Allah Maha Pengampun. Ya. Allah Maha Pengampun. Iya. Padahal jangan lupa itu al-jaza'u min jinsil amal. Ya. Nah, walaupun Anda bertaubat dengan taubatan nasuha, insyaallah Allah mengampuni, Allah memberikan taubat, tapi enggak kehapus itu. Enggak ada ceritanya malaikat hapus yang sudah kamu lakukan. Iya. Nah, di catatannya malaikat enggak ada. Iya. Nah, susah kita ingat dosa-dosa kita. Kenapa? Karena banyak. Dan dianggap biasa. Ya kan? Dianggap biasa. Kalau Abdullah bin Mas'ud, sahabat, sangat takut. Beliau ceritakan, kami itu para sahabat kalau melakukan dosa kecil, ya. Seolah-olah, kita ini yaqaudu tahta jabal, duduk di bawah di lereng gunung. Iya, kami khawatir gunung itu akan menimpa kami. Ini dosa kecil mereka lakukan. Iya. Tetapi mereka yang para pendosa, dianggap biasa itu dosa. Ketika melakukan dosa, dia hanya melihat ka'annahu zubab yaqa'a fi anfihi. Seperti zubab. Pernah lihat zubab? Zubab lalat yang yaqa'a fi anfihi, hinggap di hidungnya. Lalu dia kibas begitu saja. Apaan ini? Ya. Nah, memang beda generasinya. Generasi terbaik umat Islam. Satu saja dosa mereka sangat takut. Ya. Selain karena khawatir balasannya di akhirat, itu tadi. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu berbanding lurus dengan jenis amalan. Nah, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu
radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau bukan Abu Bakar, Umar bin Khattab. Ya. Yang beliau mendapatkan kiriman makanan. Ya. Mendapatkan kiriman makanan dari orang yang pernah dia bantu, pernah dia tolong. Ya. Dan orang tersebut dulu profesinya adalah dukun. Ya, paham maksudnya? Iya, dikasih. Oh, Umar, namakan. Nanti belakangan baru tanya, dari mana ini? Iya. Nah, ternyata dari hasil begitu. Maka beliau pun berusaha keluarkan dari perutnya. Iya. Kenapa? Ya, sebab Nabi SAW menyebutkan dalam haditsnya yang sahih bahwasanya ayyuma, daging apa saja yang tumbuh dalam tubuh kita, iya, min sukhtin, yang itu tumbuh dari sesuatu yang haram. Paham maksudnya sesuatu yang haram? Iya. Maka fannaru, neraka, lebih layak untuknya. Takut sekali mereka. Iya. Jangan sampai itu jadi otot, jadi daging, biar sepotong. Iya. Nah, iya. Al-jaza'u min jinsil amal. Itu potretnya para sahabat. Iya, generasi terbaik daripada umat ini. Maka ketika Anda berbuat kebaikan di dunia ini, iya, dengan tendensi keikhlasan, insyaallah Anda akan petik hasilnya di akhirat. Iya. Cuman jadi masalah jemaah sekalian, begitu sulit meyakinkan dan membuat kaum muslimin itu kemudian mengikuti hal tersebut. Sulit. Sama persis dengan ketika tahun lalu terjadi corona. Ya, sebelum terjadi corona, apa itu corona? Ya, dijadikan meme-meme lucu. Ya, enggak mungkin sampai ke Indonesia, apa bla bla bla. Pokoknya meme-meme lucu tahun lalu. Mana bisa menyeberang ke Indonesia lewat lautan apa segala macam. Ya. Cerita itu. Iya. Begitu coronanya datang, apa yang terjadi jemaah sekalian? Baru percaya. Setelah ada yang bergelimpangan, ada yang positif, ada yang meninggal, baru percaya. Betul nanti. Betul ini. Ya. Nah, ada bukti Anda lihat. Itu masalahnya kaum muslimin. Kalau dibilang berbuat baik kok, ya, balasannya berbanding lurus. Kok akan mendapatkan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Ya mana dibilang pahala itu deh. Tidak pernah mampu dilihat. Pahala bagaimana modelnya itu. Iya kan? Seandainya dilihat itu pahala, oh begini pada modelnya. Boh, saya yakin. Iya. Nabi tidak bisa berbuat kebaikan. Iya. Ini dibentangkan kebaikan. Lakukan. Dalam keadaan Anda bisa dan mampu. Masih ada yang lain. Nanti Iya. Kenapa tidak dilihat balasannya? Itu saja yang terlalu jauh. Biasanya kalau subuh itu kan paling susah ya. Ada 2 rakaat salatul fajar. Yang Nabi sebutkan apa? Khairu minad dunya wa ma fiha. Berapa menit melaksanakan salat itu? Berapa menit biasanya? Iya, 2-3 menit, 4 menit, paling lama 5 menit. Paling lama itu 5 menit. Karena yang sunnah ketika melaksanakan sholat tersebut, bacaannya ringan. Jangan kau baca setengah juz. Kenapa? Kan tak hafal setengah juz. Nabi bacanya biasanya Qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama dan Al-Ikhlas di rakaat kedua. Dikasih ringan itu sholat untuk 2 rakaat subuh. Jangan kau kasih malandoi.
Ya. Nah, kalau mau kasih panjang ketika kau qiyamul lail sendirian, baca mau kau baca berapa juz. Tapi itu lagi masalahnya. Enggak usah bisa lanjutkan, paham ya? Nah, berapa menit untuk melaksanakan itu? Paling lama 5 menit. Balasan pahalanya apa? Jauh lebih baik dibandingkan dunia dan seisinya. Kita terpesona jadi dengan itu. Luar biasa. Mantap. Mapakui. Saya tidak bicara contoh. Ya. Artinya orang yang melaksanakan itu begini. Ya. Nah, tapi yang peminatnya coba lihat. Yang bangun subuh. Peminatnya. Nah, tapi coba lihat mulai jam 6, setengah 7. Ya. Langsung macet jalanan. Apa yang diburu? Jangan sampai terlambat ceklock. Terlambat masuk kerja. Terlambat masuk kuliah. Terlambat masuk sekolah. Terlambat masuk pasar. Ya. Lihat, ketika berburu dunia, subhanallah, macet. Ketika berburu akhirat, jangan khawatir bro, tidak akan macet. Ya. Kenapa? Sebab mereka lihat, mereka saksikan, dan langsung dilihat hasilnya kalau dunia. Ya. Jual begini, dapat segini. Tapi kalau akhirat, subhanallah, Masya Allah, sepi peminatnya. Ya, sepi peminatnya. Saya ingat lagi di sini, ada grupnya itu sudah berubah nih. Mungkin mereka sedang online juga mendengarkan ini, menyaksikan ini. Dulu Gantole, sekarang Gantole. Ya, dulu Gantole, gerombolan orang tua lale. Sekarang sudah Gantole. Ya. Gabungan orang tua soleh. Nah, iya. Begitu diposting, kalau salah tadi malam diposting wakaf Al-Quran untuk para penghafal dan orang tidak mampu. Iya. Langsung sepi tuh grup. Langsung sepi tuh grup sampai pagi, sampai subuh. Iya. Nah, tapi begitu diposting hal-hal yang duniawi, ya, pokoknya hal-hal perkara duniawi yang kita tahu atau tidak tahu, tidak begitu signifikan dengan keimanan kita. Tahu tidak tahu, tidak masuk neraka aja ki, tidak masuk surga aja ki dengan itu. Panjang chatnya, puluhan sampai ratusan. Kadang saya tas 1000 balgu. Saya lihat. Kenapa? Perkara dunia semua dibahas itu. Ya, begitu diposting wakaf Al-Quran seperti di malam itu. Salah seorang ikhwan yang posting. Langsung sepi peminat. Ya. Itu fenomena jemaah sekalian. Fenomena. Nah, makanya kita ingin ingatkan ya dengan hadits ini bahwasanya ingat al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu berbanding lurus dengan apa yang Anda lakukan. Kalau kebanyakan waktu Anda di kehidupan dunia ini, kebanyakan untuk duniawi saja, tidak ada tendensinya untuk akhirat, maka jangan berharap banyak di akhirat. Jangan berharap banyak di akhirat. Kalau memang fokus untuk dunia, mulai jam berapa? Jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Pokoknya fokus. Bagaimana mendapatkan dunia. Untuk akhirat, berapa menit? 5 waktu. Subuh, 5 menit. Kenapa 5 menit? Sudah memang ditelepon Pak Imam, jangkau panjang. Ya. Duhur, ini paling cepat juga. Kan tak didengar apa nak baca. Ya. Duhur, asar, 5:15. Maghrib. Ya. Maghrib. 5 kali 4, 20 menit. Dikurang jam 6 sampai jam 6 sore, jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Berapa untuk akhirat? Sangat sedikit. Nah,
Lalu kita berharap banyak di akhirat. Gimana caranya? Itu pun sholat yang 5 yang kita laksanakan ini, enggak full akhirat semua. Ya, ada yang sholat doanya, ya Allah, kasih lancar, kasih rezekiku. Seperti sungai yang mengalir. Itu, pokoknya selalu berdoa pasti itu. Iya, kasih datangkan, kasih pembeli dari segala penjuru mata angin. Jadi sambil ibadah, memang tujuannya itu memang dunia ini semua. Coba kali, coba lihat itu di media sosial, motivasi sholat duha. Kalau tidak mau kau miskin, sholat duha kok. Berarti yang sholat duha itu orang miskin semua. Gitu ya. Ya. Sama kadang saya mengajak kawan-kawan, teman-teman, ayo kita hadir di majelis ilmu. Ya. Sibuk sekali guys, Ustaz. Banyak sekali nih kegiatanku. Oh, kerja kak, kok. Oh, jadi yang hadir ini pengangguran semua. Gitu leh. Ya. Nah, ya. Maksudnya untuk akhirat itu gimana begitu. Ya. Nah, lalu kita berharap nanti di akhirat begini. Aduh, al-jaza'u min jinsil amal kamasih. Balasan itu berbanding lurus dengan jenis amalan. Itu berlaku baik untuk kebaikan maupun kejahatan. Sebagaimana dalam hadis. Ahlul ma'rufi fid dunya, hum ahlul ma'rufi fil akhirah. Ahlul munkar fid dunya, hum ahlul munkar fil akhirah. Maka pilihannya kembali kepada kita. Ya. Nah, pilihannya kembali kepada kita. Dan ingat, man amila salihan fali nafsih wa man asa'a fa'alaiha. Ya, wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Siapa yang berbuat baik, hakikatnya dia berbuat baik untuk dirinya sendiri. Ya. Manfaat dan maslahat dari kebaikan yang dia lakukan untuk dia. Saya berbuat baik, insya-Allah itu untuk diri saya sendiri. Mana untuk Roni? Enggak lah. Ya. Siapa yang dapat pahala? Saya atau Roni? Saya melakukan kebaikan dengan ikhlas, saya dapat pahala, bukan Roni, iya kan? Manfaat dari kebaikan kembali kepada saya. Jadi tidak usah ragu, tidak usah kita. Nah, ketika mau melakukan kebaikan, mapikir malando. Nah, panjang pikirannya, pertimbangannya tinggi kali-kalinya. Nabi bilang orang iya, kurang bagi-baginya. Nah, Masya Allah. Padahal sekali lagi, al-jaza'u min jinsil amal. Ya, hafal ini. Balasan itu berbanding lurus dengan jenis amalan. Apa yang Anda tanam, itu yang Anda petik. Kalau tidak menanam, apa yang mau dipetik? Ya, masa mau petik anunya orang? Enggak mungkin lah. Ya. Nah, sekira demikian ya. Kita ingatkan di sini. Maka segala yang ma'ruf yang Anda lakukan, baik itu wajib, sunnah dengan segala macam jenisnya, iya, itu balasannya kembali kepada Anda, maslahatnya kembali kepada Anda. Demikian pula dengan kemungkaran, kejahatan, mulai dari yang haram sampai makruh, iya, itu akan kembali kepada Anda. Iya. Mudaratnya juga kembali kepada Anda. Nah, sekira demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, ya, menjaga kita dari hidayahnya, ya, menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang senantiasa mengajak kepada yang ma'ruf dan menjauhi segala yang mungkar. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.